Keanekaragaman timun di Sumatera dengan daerah lain. Timun atau Cucumis sativus adalah salah satu jenis tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sumatera sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang khas, termasuk dalam jenis dan varietas timun. Berikut adalah penjelasan mengenai keanekaragaman timun di Sumatera serta perbandingannya dengan daerah lain di Indonesia. Keanekaragaman timun di Sumatera memiliki berbagai jenis timun yang bervariasi dalam bentuk, ukuran, rasa, dan adaptasi terhadap lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman ini meliputi kondisi geografis, iklim, dan praktik budidaya lokal. Jenis timun yang umum di Sumatera. Yang pertama, timun lokal. Ukurannya kecil hingga sedang dengan rasa manis dan segar. Biasanya ditanam di dataran rendah dan cocok untuk konsumsi segar. Yang kedua itu timun lalap, bentuknya ramping dan berkulit tipis. Banyak digunakan untuk lalapan dan sering ditanam di perkarangan rumah. Yang ketiga, timun suri. Jenis tanaman ini umumnya digunakan untuk minuman atau es buah. Biasanya dibudidayakan di wilayah Sumatera Selatan dan Riau. Karakteristik khusus. Adaptasi terhadap iklim tropis, timun di Sumatera cenderung tahan terhadap kelembapan tinggi dan suhu yang panas. Pengaruh tradisi lokal di beberapa daerah seperti Aceh dan Minangkabau, timun sering diolah dalam masakan tradisional seperti acar timun atau campuran dalam sambal. Kedua, keanekaragaman timun di daerah lain di Indonesia. Yang pertama di Jawa. Di Jawa memiliki varietas timun unggul seperti timun baby dan timun Jepang atau Kyuri yang baik dibudidayakan untuk kebutuhan pasar modern. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu sentra produksi timun untuk kebutuhan industri acar. Yang kedua di Sulawesi, menghasilkan timun dengan rasa manis dan tekstur yang lebih renyah. Di Sulawesi Selatan, timun sering digunakan dalam masakan khas seperti coto Makassar. Yang ketiga di Kalimantan, timun di Kalimantan cenderung tumbuh di lahan gambut dengan ukuran lebih kecil. Banyak varietas liar ditemukan di hutan-hutan Kalimantan. Ketiga, perbandingan keanekaragaman timun di Sumatera dengan daerah lain. Iklim dan geografi. Sumatera memiliki iklim tropis lembab yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis timun lokal. Hal ini berbeda dengan daerah seperti Nusa Tenggara yang lebih kering atau Jawa yang memiliki variasi iklim dari lembab hingga kering. Kondisi geografis ini membuat timun di Sumatera lebih tahan terhadap kelembapan tinggi. Varietas unggulan di Sumatera, varietas yang banyak ditemukan antara lain timun lokal, timun lalap, dan timun suri. Sementara itu, di daerah seperti Jawa, varietas yang dominan meliputi timun baby dan timun Jepang atau Kyuri, yang lebih sering digunakan untuk kebutuhan pasar modern atau industri. Penggunaan timun di Sumatera sering digunakan dalam masakan tradisional atau dikonsumsi segar, seperti dalam menu harian atau minuman. Sebaliknya, di daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi, timun juga memiliki fungsi industri, seperti diolah menjadi acar atau bahan pendukung dalam masakan khas. Teknik budidaya. Di Sumatera, teknik budidaya timun bervariasi antara tradisional dan modern, tergantung wilayahnya. Di Jawa, budidaya cenderung lebih modern dengan penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Yang keempat, upaya pelestarian dan pengembangan. 1. Pengembangan varietas lokal. Mengembangkan benih unggul berdasarkan varietas asli Sumatera untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan. Yang kedua, pemetaan genetik. Melakukan penelitian terhadap keragaman genetik timun lokal untuk mendukung konservasi. Yang ketiga, promosi lokal. Mendorong penggunaan timun lokal dalam industri makanan atau minuman khas daerah untuk meningkatkan nilai ekonominya. Yang keempat, pelatihan petani. Memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan efektif.
Jadi, dapat disimpulkan keanekaragaman timun di Sumatera dan daerah lain mencerminkan kekayaan hayati Indonesia. Dengan pelestarian yang tepat, keberagaman ini dapat menjadi aset penting untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, bahkan internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.